Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Nabila Dinda dengan NIM 4213121041. Dengan video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas telah kurikulum tentang prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Sebelum kita memasuki materi prinsip-prinsip perkembangan kurikulum, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kurikulum itu sendiri. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Adapun definisi menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh S. Nasution ialah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan serta staf pengajaran. Sedangkan menurut Zainal Arifin, kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman untuk melaksanakan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum dapat diubah maupun dimodifikasi secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Proses dan modifikasi ini dinamakan proses pengembangan. Kegiatan pengembangan meliputi penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Menurut Omar Hamalik, pengembangan kurikulum didefinisikan sebagai perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Sedangkan menurut Dakir, ia menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum ialah proses pengarahan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang bersifat positif yang datangnya dari luar ataupun dari diri sendiri dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Pengembangan kurikulum merupakan istilah yang komprehensif yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi, di mana perencanaan itu yaitu langkah terdepan dalam membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan rencana yang akan dipakai oleh guru dan siswa. Penerapan kurikulum atau yang biasa disebut dengan implementasi yaitu upaya memindahkan perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional, sedangkan evaluasi yaitu tahap akhir pengembangan kurikulum untuk melihat sejauh mana hasil pembelajaran, tingkat pencapaian program yang direncanakan, dan hasil dari kurikulum tersebut. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kurikulum adalah proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebagaimana dalam kurikulum yang ditetapkan pemerintah setelah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Adapun sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Peter F. Oliva mengemukakan bahwa pada prinsip pengembangan kurikulum paling tidak ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, yaitu data empiris, data hasil penelitian, kisah rakyat yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, serta pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada pada suatu masyarakat. Berdasarkan sumber-sumber pengembangan yang dikemukakan oleh Oliva tersebut, dapat dikategorikan bahwa ada 2 sumber yang dijadikan prinsip pengembangan kurikulum, yaitu sumber ilmiah dan sumber non-ilmiah. Berdasarkan sumber-sumber pengembangan yang dikemukakan oleh Oliva tersebut, dapat dikategorikan bahwa hanya ada 2 sumber yang menjadi prinsip pengembangan kurikulum, yaitu sumber ilmiah dan sumber non-ilmiah, di mana sumber ilmiah dapat diperoleh dari data-data kegiatan yang bersifat ilmiah seperti halnya penelitian, data-data empiris tentang kelemahan dan kekurangan kurikulum sebelumnya, informasi faktual dan sebagainya. Sedangkan sumber non-ilmiah didapat dari hal-hal yang bersifat non-ilmiah seperti cerita rakyat, legenda, mitos, dan lain sebagainya, yang telah menjadi keyakinan umum oleh suatu masyarakat dan memiliki nilai-nilai tertentu di dalamnya.
Sedangkan menurut Sukma Dinata dalam bukunya Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek 16 menyebutkan beberapa sumber pengembangan kurikulum diantaranya yaitu 1. Kehidupan dan pekerjaan orang dewasa, yang dimana isi kurikulum disesuaikan sebagai persiapan anak untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan orang dewasa berikutnya. Yang kedua, budaya masyarakat, yang termasuk di dalamnya yaitu semua disiplin ilmu yang ada sebagai ilmu pengetahuan ilmiah, nilai-nilai, perilaku, benda material, dan unsur kebudayaan lainnya. Yang ketiga, anak sebagai pusat atau sumber kegiatan pembelajaran. Yang perlu diperhatikan di sini yaitu dalam menyusun perkembangan kurikulum yaitu bukan sesuatu yang akan diberikan kepada anak, tapi bagaimana potensi yang ada pada anak dapat dikembangkan secara optimal. Yang keempat yaitu pengalaman penyusunan kurikulum sebelumnya, baik sesuatu yang negatif maupun hasil evaluasi positif atas pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Yang kelima, tata nilai di masyarakat, yang termasuk di dalamnya yaitu nilai-nilai apa saja yang akan diajarkan di sekolah atau dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Yang keenam, yaitu pelaksana kekuasaan sosial politik tertentu, termasuk lembaga, arah kebijakan, dan produk-produk politik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pada pengembangan kurikulum, kita menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum dalam lembaga pendidikan, sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan oleh lembaga pendidikan lainnya. Seperti menurut Hamalik, sebagaimana yang dikutip oleh Syafarudin dan Amiruddin, menyebutkan bahwa ada 8 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan, relevansi, efisiensi, fleksibilitas, komunitas, keseimbangan, keterpaduan, dan mutu. Sedangkan menurut Sukma Dinata, ia membagi prinsip perkembangan kurikulum menjadi 2 kelompok, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Adapun penjabaran prinsip-prinsip umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi memiliki makna sesuai dan atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal, di mana secara internal kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum atau tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntunan sains dan teknologi atau relevansi epistemologis, tuntunan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntunan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Yang kedua, ada prinsip fleksibilitas, yaitu pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan untuk menunjang peningkat mutu pendidikan ini. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Ketiga, ada prinsip kontinuitas. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, di mana adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau diharmonisasi, bahkan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan baik yang mengajarkan atau guru maupun yang belajar atau peserta didik. Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi agar antara satu studi dengan studi lainnya saling melengkapi. Yang keempat, ada prinsip efisiensi. Salah satu pengembangan kurikulum yang dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa yang mengoptimalkan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa
untuk memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Efisien di sini merupakan salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan prinsip efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar bagi guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang berkaitan dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Selanjutnya, penjabaran prinsip khusus, yaitu 1. Prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, dan survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Yang kedua yaitu prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, ada beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan, yaitu diperlukannya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Maksudnya, dalam ketiga ranah belajar tersebut diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Yang ketiga, ada prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya kita memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama yaitu kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran, variasi atau metode teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa, serta keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru pada siswa tersebut. Yang keempat, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya kita memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran, baik dalam bentuk modul atau buku paket. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan penilaian, di mana penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar ini setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, merencanakan alat penilaian. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam fase ini yaitu menentukan karakteristik kelas dan usia, bentuk tes atau ujian, dan banyaknya butir tes yang disusun. Yang kedua, menyusun alat penilaian. Seperti dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, ada pengolahan hasil penilaian, di mana prinsip yang perlu diperhatikan yaitu norma penilaian yang digunakan dalam mengelola hasil tes. Sekian video penjelasan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Saya ucapkan terima kasih.